Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1070 yang akan mengungkap beberapa informasi menarik dan juga keseruan pertempuran Luffy versus Lucci. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story yang tentunya masih melanjutkan perjalanan tanpa emosi Germa Double Six yang memasuki volume ke-26. Kisah kali ini cukup menarik yang memperlihatkan flashback dari organisasi MADS. Kita melihat para ilmuwan terhebat di dunia yang saat itu masih sangat muda. Mereka berkumpul demi memajukan dunia dan kemanusiaan. Kita mulai dari yang paling kiri. Dia adalah Queen dengan postur tubuh yang masih kurus. Lalu di sampingnya ada Caesar dengan rambut yang masih pendek. Kemudian di tengah ada Dr. Vegapunk yang saat itu belum memiliki kumis. Lalu di samping kanan Vegapunk ada Judge yang merupakan pemimpin dari pasukan Germa Double Six dengan postur tubuh yang masih kurus. Lalu yang terakhir ada seorang wanita yang identitasnya masih disembunyikan oleh Oda Sensei. Sepintas ia mirip dengan Stussy, tapi bisa jadi ia adalah karakter lain yang sangat tidak diduga. Oke, kita lanjut pada inti pembahasan. Setelah di chapter lalu, Lucci dengan pedenya memperlihatkan kekuatan Awakening Zoan-nya, merasa jika ia mampu menghadapi Luffy. Namun yang terjadi hanya dengan sekali hantaman saja membuatnya tak berdaya. Namun seperti yang kita tahu, kekuatan Zoan memang berbeda dengan kekuatan buah iblis lainnya yang mampu memulihkan tubuh penggunanya dengan cepat. Lalu di saat bangkit, Lucci dengan cerdiknya memilih untuk menghajar Sentomaru. Tujuan ia menyerang Sentomaru bukan karena ia berpihak kepada Vegapunk saja, tapi otoritas mengendalikan Seraphim ada padanya. Itu artinya, jika dibiarkan saja, maka Seraphim yang seharusnya membantu CP0, namun yang ada malah menghabisi pasukan CP0. Dan itu benar terjadi. Pasukan CP0 dibuat kocar-kacir akibat serangan Seraphim. Nah, di momen Lucci masih menghajar Sentomaru, Luffy dengan kepala raksasanya datang dari belakang ingin mengunyah tubuh Lucci. Lucci yang sadar akan kedatangan Luffy dengan cepat langsung menghindar. Nah, kekuatan Nika ini memang di luar nalar. Tentu lawannya akan dibuat terheran-heran bahkan emosi. Bagaimana tidak, saat lawannya bertarung dengan serius, Luffy malah melawannya dengan canda tawa, sesuai dengan julukannya sebagai Dewa Nika yang selalu riang dan memberi senyuman. Di chapter lalu dan chapter ini, Lucci sama sekali belum bisa melukai Luffy. Yang ada, Luffy selalu memberikan serangan yang tidak terduga. Selain kecepatan yang sulit dihindari, powernya pun tidak main-main. Di chapter ini, Luffy mengubah pipa menjadi pegas yang sangat lentur untuk melemparkan Luffy ke arah Lucci. Lucunya, di sela-sela itu, Luffy masih sempat mengambil sehelai rambutnya yang ia rubah menjadi sebuah kacamata. Ya, seperti yang kami jelaskan tadi, jika kekuatan Luffy adalah kekuatan imajinasi, yang mana Luffy mampu mengubah sebagian tubuhnya menjadi sebuah benda atau semacamnya. Dan setelah kacamata terpasang, Luffy langsung menghajar Lucci hingga muntah darah. Serangan ini lagi-lagi membuat Lucci terkapar bahkan hampir kehilangan kesadaran. Jadi dari pertarungan ini kita bisa melihat level kekuatan keduanya memang sangat jauh. Tapi uniknya Lucci tetap tidak kapok untuk menjalankan misinya. Di chapter ini, kita pada akhirnya mengetahui beberapa informasi tentang buah iblis, yang mana buah iblis Zoan adalah buah iblis yang paling mudah untuk ditiru. Tapi Zoan spesial seperti milik Kaido akan membutuhkan waktu yang lama dan juga banyak dana. Sedangkan buah iblis Logia adalah buah iblis yang sangat sulit untuk ditiru, bahkan bisa dibilang mustahil. Nah, lalu bagaimana dengan buah iblis Paramecia? Buah iblis Paramecia ini cukup unik. Vegapunk mampu memberikan kekuatan ini kepada Seraphim dengan sampel DNA penggunanya. Maka Vegapunk mampu menciptakan darah hijau yang ia terapkan kepada Seraphim. Lalu bagaimana Vegapunk mendapatkan sampel DNA mereka?
Kami yakin sampel DNA mereka diambil secara diam-diam, dan kami curiga jika Vegapunk mengambil sampel DNA mereka saat pertemuan semua Shichibukai di markas Angkatan Laut, yang mana mereka tentu mendapatkan perjamuan. Dengan cara itu, maka air liur para Shichibukai akan menempel pada sendok, dan DNA pun didapatkan oleh Vegapunk, atau mungkin dengan cara lainnya. Seraphim yang diciptakan Vegapunk memang sangat mirip dengan kekuatan pengguna yang asli. Namun perlu diketahui, tidak semua Shichibukai adalah pengguna kekuatan buah iblis. Seperti contohnya adalah Mihawk dan juga Jinbe. Namun di sini ada yang berbeda dengan Seraphim Jinbe. Ia mampu membuat lantai menjadi sebuah gelombang air. Menurut Franky, jika kekuatan ini mirip dengan kekuatan Senorping, yaitu Sui Sui no Mi. Hal itu membuat Franky menangis dan mengira jika Senorping sudah mati. Namun, Vegapunk menjelaskan jika Senorping saat ini berada di Impel Down. Itu artinya, sebagian besar atau keseluruhan anak buah Doflamingo setelah kalah dari bajak laut Luffy, mereka berakhir di penjara Impel Down. Lalu bagaimana dengan Seraphim Lang atau Mihawk? Kekuatan buah iblis siapa yang diberikan kepadanya? Karena sampai sejauh ini belum diperlihatkan ia menggunakan kekuatan buah iblis. Setelah Luffy setuju untuk membawa Vegapunk pergi dari Pulau Egghead, rupanya Vegapunk memberitahu kepada kru Luffy jika ia akan ikut bersamanya pergi dari pulau ini. Tentu saja hal ini membuat Nami dan juga Usopp sangat panik. Ya, sangat wajar karena Vegapunk adalah target utama CP0 dan juga Angkatan Laut untuk diburu. Jika ia ikut ke kapal Sunny, itu artinya CP0 ataupun Angkatan Laut akan mengejar mereka kemanapun mereka pergi. Selain itu, Vegapunk tidak bisa bertarung dan akan menjadi beban saja. Tapi tunggu dulu, Vegapunk yang merupakan seorang ilmuwan tercerdas, tentu saja jauh-jauh hari sudah mempersiapkan senjata rahasia untuk melindungi dirinya dari berbagai ancaman. Meski belum diketahui senjata apa, tapi kami yakin akan sangat cukup mengejutkan kru Luffy. Nah, di akhir chapter, Kizaru telah dalam perjalanan menuju ke Pulau Egghead. Dia mengetahui jika saat ini Vegapunk telah beraliansi dengan bajak laut topi jerami dan terlihat bagaimana Kizaru cukup serius menangani masalah ini dengan meminta markas Angkatan Laut mengirim sebanyak mungkin armada mereka. Itu artinya Pulau Egghead akan dikepung oleh Angkatan Laut dan satu-satunya cara untuk kabur dari sana adalah mengalahkan mereka semua. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.